Kembali lagi bersama saya, Arifin Hidayat. Sekarang saya akan melanjutkan dasar-dasar sistem HVAC ya. Sekarang sudah series keempat. Oke, sekarang kita akan mempelajari terkait support komponen ya, di mana komponen pendukung dalam sistem HVAC. Sebelumnya kita sudah mempelajari residential AC, VRF system, business HVAC system, chiller, air handling unit. Nah, sekarang kita akan mempelajari support komponen ya, dimana komponen pendukung ini sangat penting juga dan sering dipakai. Bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan klik di playlistnya ya. Nanti bisa dilihat basic atau dasar-dasar HVAC 01, dasar HVAC 02, 03 ya, biar tidak ketinggalan atau tidak bingung untuk mengartikannya. Oke, kita lanjut ya. Apa aja sih yang ada di support atau komponen pendukung ya? Ada supply atau return pump ya. Nah, ini gambarannya bagi yang belum pernah melihat. Nah, ini adalah supply atau return pump yang dimana fungsinya mengalirkan air ya, yang telah diproses atau yang telah didinginkan oleh chiller, ditransfer ya ke unit AHU ya. Lalu dari AHU itu dia akan bersirkulasi di cooling coil, atau kalau kita sebut di AC rumahan itu seperti evaporator ya. Contohnya seperti itu. Jadi kurang lebih secara sistem HVAC jenis besar atau bisnis itu sama dengan AC rumahan ya. Semuanya bersirkulasi saja, lalu dihembuskan dengan udara untuk ke area ruangannya atau untuk pemakaiannya. Oke, ini adalah contoh pemipaannya ya. Contohnya seperti ini. Jadi dari chiller ya, lalu ke heater, lalu dari heater ini didorong pompanya ya. Nah, dari bolong pompanya ke AHU seperti itu, dan dia bersirkulasi seperti ini nih. Ini ke unit, lalu dari unit sedot balik, dari AHU balik lagi ke sini seperti itu ya. Karena ini posisinya gambarnya hanya di return ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu cooling tower ya. Biasanya komponen pendukung ini ya, cooling tower ini biasanya dipakai oleh water cool chiller ya. Kalau untuk tipe air cool chiller tidak menggunakan cooling tower. Jadi cooling tower ini fungsinya untuk mendinginkan ya, mendinginkan sirkulasi air yang ada di dalam pipa chiller ya, membantu mendinginkan. Jadi untuk kerja si chillernya sendiri jadi tidak berat. Misalkan kalau seandainya balikan dari AHU itu suhunya mencapai 35 ya, lalu dengan cooling tower menjadi 32. Nah, jadi tugas chiller hanya meningkatkan dari 32 menjadi lebih kecil lagi, seperti itu. Jadi tidak berat tugas chiller ya. Kalau tipe air cool jadi hanya pendinginnya udara. Sama juga fungsinya untuk mendinginkan aliran air pada chiller ya. Lalu ada lagi heat exchanger ya. Heat exchanger adalah alat yang berfungsi untuk memindahkan ya energi panas antara dua atau lebih fluida dan terjadi pada temperatur yang berbeda antara fluida, di mana yang satu bertindak sebagai fluida panas dan satu lagi bertindak fluida dingin ya. Jadi satu lagi dingin, satu lagi panas. Jadi yang panas ini mungkin kita bisa pakai lagi misalkan ke heating coilnya si AHU sebagai sumber panasnya untuk meredus humidity atau kelembapan dari udara yang dihembuskan ke dalam ruangan. Contohnya seperti itu ya. Nanti ada kaitannya ini dengan kelembapan yang diatur atau yang dikontrol ya. Ini contohnya ya, contoh penggambarannya seperti ini. Jadi heat exchanger ini dimanfaatkan lagi ya ke sistem, dimana di heat exchanger ini juga sama ya, dikontrol oleh beberapa sensor. Lalu ada dalam sistem HVAC itu ada exhaust atau fresh air fan ya. Mungkin di video sebelumnya saya sudah jelaskan, ada AHU yang membutuhkan exhaust fan, ada juga yang membutuhkan fresh air. Contohnya seperti itu ya. Dimana fresh air ini fungsinya untuk mengganti sirkulasi untuk oksigennya ya. Karena kalau kita tidak ada oksigen di dalam ruangan itu akan cepat mudah mengantuk. Contohnya seperti itu. Lalu exhaust ini untuk membuang atau menyedot aliran udara yang ada di dalam ruangan. Nah, ini salah satu contoh exhaust atau fresh air tipenya, tipe yang aksial ya.
Jadi ada dua tipe, ada aksial, ada sentrifugal. Kembali lagi tergantung kebutuhannya. Umumnya untuk sentrifugal itu untuk kapasitas besar umumnya ya, dan kembali lagi tergantung area atau space-nya ya. Antara aksial dan sentrifugal masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ini secara umum gambarannya ya. Jadi dari unit AHU ditransfer ke ruangan, lalu disedot ke Rite, disedot lagi dibalikin ke AHU, lalu di sini ini dibuang ke exhaust ya. Jadi sebagian dibuang, sebagian dimasukkan ke sini. Contohnya seperti itu. Nah, ini tidak memakai fan ya, tapi dia hanya instalasi ducting saja, dihisap oleh si motornya AHU. Contohnya seperti itu. Lalu ada heater ya, di mana heater ini berfungsi untuk mengontrol atau mengatur kelembapan udara di dalam ruangan ya. Macam-macam untuk pengaplikasian heater ini ya. Ada yang berducting heater, ada yang memakai water heater ya. Water heater kita panaskan airnya ya. Prosesnya kita panaskan airnya lalu ditransfer ke unit AHU lalu bersirkulasi melalui heating coil ya. Kalau untuk ducting heater dia itu dipasangnya di ducting. Jadi udara yang dihembuskan oleh motornya AHU lalu melewati ini ducting heater ya. Kalau kita sudah memakai ducting heater biasanya kita tidak pakai lagi heating coil ya, karena kita di ductingnya sudah kita pasang heaternya sendiri ya. Dari dua komponen ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau ini untuk mungkin lebih stabil ya, lebih stabil untuk panasnya, tapi kita harus pastikan lagi menjaga si heaternya, karena kan kita panasin air itu kita memakai heater ini seperti ini ya. Nah, air ini panaskan, pastikan lagi air yang ditransfer ke tangki ini apakah kualitasnya bagus atau enggak, merusak komponen ini atau tidak. Contohnya seperti itu, karena ini heaternya mengandung listrik ya. Kalau seandainya airnya tidak bagus, maka ini akan terjadi short ya. Contohnya seperti ini juga, karena ini bentuk heater, maka ini juga akan menjadi masalah ya sama. Oke, saya akan memberikan contoh skematik HVAC. Nah, ini untuk skematik di chillernya sendiri ya. Jadi ini ada chillernya dua, ini ada AHU, ini ada pompanya ya. Jadi chiller ini bekerja lalu mensuplai lalu ke header. Header ini didorong ya, didorong ke si AHU. Dari AHU sedot lagi balik ke pompa. Pompa ini balik lagi ke chiller, lalu hanya begitu, seperti itu ya sirkulasi. Nah, ini ada fungsi tangki. Tangki ini dia berfungsi untuk melihat pressure di air di sini ya. Jadi yang disirkulasi itu kan air. Jadi dia akan membaca tekanannya atau pressure-nya. Jika pressure-nya kurang, maka air yang di sini, tangki sini akan mengalir ke dalam sini untuk menambahkan secara otomatis. Jangan sampai pressure yang dibutuhkan untuk proses pendinginan ini kurang ya. Jadi ya airnya tetap standby di sini. Jadi dia akan secara otomatis mensuplai ke instalasi chiller ya. Kalau seandainya airnya kurang, maka dia otomatis akan ngebuka baik di tangkinya maupun dari tangkinya ke instalasi. Contohnya seperti itu. Mungkin di sebelumnya saya memakai pressure tank ya. Ini juga sama fungsinya. Begitu pressure-nya kurang, dia akan mentransfer airnya secara otomatis ke sistem aliran HVAC atau sistem aliran chillernya. Ini contoh skematik yang ada di AHU ya. Biasanya terpisah ya. Jadi ini lebih ke arah sirkulasi ductingnya. Kalau untuk chiller biasanya lebih ke arah pipingnya. Jadi yang dari chiller itu lari ke sini. CC ini cooling coil ya. Dia akan bersirkulasi ini dan balik lagi. Lalu di sini tuh ada fan-nya ya, motornya. Dia akan menjedot pompa ini lalu mendorong ke sini, menghembuskan. Nah, lalu dia mentransfer ke ruangan. Nah, yang ungu ini dia dibalikan ke return ya. Dibalikan ke return lalu ke sini. Nah, ini dicabang, satu dibuang keluar, lagi dibalikan ke sini ya. Plenum ini ke mixing box ya. Jadi ada fresh air masuk sama dari return balikan supaya kerja AC ini tidak berat. Kalau kita semuanya fresh air tidak dibalikan, kerja AC ini akan berat ya. Apakah mampu untuk mendinginkan ruangan ini? Contohnya ini, karena kembali lagi kapasitasnya ya. Jadi kalau seandainya semuanya fresh air bagus, tapi kapasitasnya harus besar karena dia mendinginkannya ekstra. Contohnya seperti itu. Misalkan dari luar itu suhunya 33. Ya, dia harus mendinginkan dari 33 ini mencapai misalkan di angka 15 atau 10. Contohnya seperti itu akan berat. Tapi kalau dengan dia ada fresh air sini, lalu dia ada return, harusnya 33 mungkin menjadi
Dari return anggaplah 15 sama 33 mungkin dari tengahnya di angka 20, lalu dia tidak akan berat bekerja mendinginkan ya. Contohnya seperti itu. Lalu ada yang ungu, ada yang biru, lalu ada yang biru. Nah, biru ini kurang lebih seperti bocoran ya. Jadi kan kalau kita punya ruangan, biasanya di celah-celah pintu suka ada kebocoran ya. Contohnya seperti itu. Lalu ada lagi yang merah. Nah, ini merah ini dia langsung exhaust dibuang ya. Jadi begitu dia dapat bocor, kalau dari gambar ini dia dapat bocoran dingin, udara dingin yang masuk ke dalam ruangan, lalu dibuang, di exhaust. Contohnya seperti itu. Oke, alat ukur pada sistem HVAC. Ini ada yang pernah lihat? Kalau yang pernah kerja di farmasi ataupun di FMCG ataupun food and beverage mungkin tahu ini namanya ya. Ini balometer ya. Fungsinya untuk mengukur flow ya, mengukur flow-nya si udara yang masuk ke dalam ruangan. Misalkan dia melalui celah supply grill ya. Lalu ini spheral, ini juga sama mengukur, cuman ini terlalu jadul. Lalu ada anemometer, ini juga sama fungsinya. Biasanya untuk anemometer ini agak sedikit rumit terkait perhitungan berapa sih udara yang disuplai ke dalam ruangan. Anemometer ini tidak bisa kita langsung menghitung flow-nya ataupun menghitung berapa suplai udara yang ditransfer ke dalam ruangan ya. Jadi dia harus ada rumusnya dulu, misalkan menghitung luasan dari supply grillnya dulu, misalkan 20 cm kali 20 cm seperti itu, ada rumusnya ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu ada, nah ini mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya, di zaman pandemi seperti ini biasanya kita pakai ini ya, termogan, infrared termogan untuk mengukur suhu ya. Lalu ada ini ya, ini termohygrometer ya, dengan data logger. Jadi dia akan mengukur suhu, kelembapan dengan data logger. Data logger ini maksudnya datanya itu direkam. Misalnya bisa kita rekam 24 jam. Kita pengen tahu selisihnya kalau malam itu berapa sih suhunya, kelembapannya berapa ya. Lalu ada sound level ya, kita mengukur kebisingan dari AHU ini berapa bising sih ya, normal atau enggak ataupun seperti apa. Lalu vibration meter ya, kita bisa mengukur getaran AHU ya. Misal kita bisa membandingkan pada saat test and commissioning berapa sih getarannya sih, berapa mili per secondnya gitu ya. Lalu kita membandingkan kondisi saat ini, contohnya seperti itu. Lalu smoke tester ya, dunia farmasi atau dunia food and beverage biasanya nggak asing kalau ada kualifikasi terkait smoke tester. Smoke tester ini berfungsi untuk mengetahui aliran udara yang dihembuskan oleh AHU itu laminar atau enggak, dari atas turun ke bawah, kalau return atau enggak. Contohnya seperti itu ya. Lalu differential pressure tester ya, di mana alat ini fungsinya untuk mengukur perbedaan antara ruang 1 dengan ruang 2 terkait tekanan udaranya ya. Misalkan udara yang di ruangan A itu pressure ruangannya itu 20 pascal, lalu di ruangan B itu pressure-nya 15 pascal. Jadi dia yang mengukur perbedaannya mungkin 15. Nah, 20 pascal ini yang di ruangan A biasanya dia akan diukur dengan absolute room ya. Misalkan dia dengan udara luar, jadi dianggapnya 0 dengan 20. Contohnya seperti itu. Particle count tester, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur partikel yang ada di dalam ruangan ya, baik udara yang disuplai oleh AHU ataupun udara yang ada di dalam ruangan ya. Berapa sih partikelnya, berapa sih besaran partikelnya yang ada gitu ya. Contohnya kita mengukur besaran partikel 0,1 mikron, berapa sih hasilnya. Lalu kita akan mengukur 5 mikron, berapa banyak sih partikel yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, kembali lagi tergantung regulasi mana yang akan kita ikuti ya. Apakah kita kelas steril, kelas food and beverage ataupun kelas farmasi ya, contohnya gitu, atau kelas E, kelas B, kelas C, kelas A, biasanya seperti itu ya. Lalu kita akan mengukur dengan dua metode ini dalam kondisi rest, tidak ada kegiatan, dalam arti kosongan. Lalu ada kita pengukuran dalam keadaan operasional, jadi dalam kondisi misalkan sudah sedang produksi atau sedang operasional ya,
kita mengukur partikelnya. Oke, lalu menghitung air change per hour ya. Biasanya umumnya kayak ruang meeting, misalkan kita standarnya 5 kali dalam 1 jam, seperti itu ya, 5 kali ketukeran udaranya. Nah, bagaimana sih cara mengukurnya? Kita menggunakan balometer ataupun anemometer ya. Sini pertama saya akan menggunakan balometer ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Rumusnya ACH sama dengan supply dibagi volume ruangan. Volume ruangan itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Misalkan ruangan dengan panjang 3 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,8 meter, suplai udara melalui grill 1400 meter kubik per jam ya. Kita tinggal bagi aja ya. Jadi 1400 bagi 25,2 hasilnya 55 kali per jam. Contohnya seperti itu. Kalau menggunakan balometer itu sangat mudah ya, karena satuan untuk mengukur udaranya itu sudah dikalkulasi dengan balometer, yaitu meter kubik per jam. Jadi kita sangat simpel untuk menghitungnya. 2. Menggunakan anemometer. Sebelumnya saya sudah menjelaskan menggunakan anemometer ini agak sedikit ribet, karena kita harus mengukur luasan dari grillnya dulu. Contohnya di sini tuh 30 cm kali 40 cm. Jadi 0,3 meter kali 0,4 meter, contohnya seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini kalau kita mengukur berapa sih air change-nya ya. Kalau seandainya kita menggunakan alat anemometer, air change per hour itu supply anemometer dikali luas grill dibagi volume ruangan ya. Contohnya sama kayak tadi ya, 8 meter per second sama dengan 500,4 meter per hour ya. Lalu 1 meter per hour itu sama dengan 0,00278 meter per second. Nah, kalau kita menggunakan konversi seperti itu, lalu 500,4 kali 0,3 kali 0,4 per 25,2 karena luas ruangannya ya. Lalu 60,05 bagi 25,2 hasilnya 2,38 kali per jam. Contohnya seperti itu. Jadi nya itu di dalam ruangan hanya 2,3 kali per jam ya. Jadi tidak sampai 3 kali per jam. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Jangan lupa di follow juga sosial media saya ya, seperti ini LinkedIn, Instagram, Facebook ya. Ataupun yang mau bertanya silakan melalui email ataupun ke WhatsApp ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.